Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berikut BM memberikan video pembahasan terkait dengan kisi-kisi ujian sekolah matematika. Semoga membantu kalian dalam belajar. Oke, kita mulai dari nomor 1. Hasil dari 21 dikurang negatif 24 dibagi 6 ditambah 2 dikali 4 adalah, ya, kalau soal seperti ini yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Jadi 21 dikurang, ini bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif 4 ditambah min 2 kali 4, min apa? Berarti 21, min ketemu min ditambah 4 ditambah min, ini 25 ditambah min 8 sama dengan 25 kurang 8 kan? Berapa dia? 17. Jawabannya adalah D. Begitu ya. Nomor 1 insya Allah mudah. Nomor 2, suhu di kota London adalah 9 derajat Celcius. Pada saat turun salju, suhunya turun 3 derajat setiap 15 menit. Suhu di kota itu setelah turun salju 1 jam. Setiap 15 menit, dia akan turun 3 derajat. Berarti 9 dikurang 3. Berapa? Oh, 6 derajat Celcius. Gitu ya. Itu setiap 15 menit. Pertanyaannya adalah 1 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Oke, selama 60 menit ini, dia akan ada penurunan berapa kali? Kan berarti begitu berpikirnya. Berapa kali penurunan suhu? 60 dibagi 15, ya kan? Dia akan mengalami penurunan sebanyak 4 kali. Ya enggak? Nah, kita bisa langsung gini, awalnya suhunya 9 derajat Celcius dikurangi penurunannya 4 kali 3 derajat. Berarti 9 dikurangi 12. Berapa? Negatif 3 derajat Celcius. Ya, atau kita bisa manual seperti ini. Oh, 15 menit pertama kan 4 kali ya. Jadi 6. 15 menit berikutnya 6 dikurang 3. 3 derajat. Ini 1 kali, 2 kali. 15 menit yang ketiga, 3 dikurang 3. Oh, 0 derajat. 15 menit yang keempat, 0 dikurang 3. Berapa? Negatif 3 derajat Celcius. Sama. Ya. Jawabannya adalah B. Itu ya, nanti bisa bervariasi untuk menitnya, setiap penurunannya setiap berapa menit, atau mungkin durasi waktunya, itu nanti bervariasi ya. Silahkan dipahami prosesnya seperti ini. Nomor 3, 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 1. Oke, artinya apa? Tahu pangkat negatif 1, jika ada suatu bilangan A berpangkat min 1, maka kita bisa ubah pangkat negatifnya ini menjadi positif. Dengan cara apa? 1 per A pangkat 1. Kita tarik dia ke bawah. 1 per A pangkat 1. Itu ya. Jadi kalau ada 2 pangkat min 1, artinya dia adalah 1 per 2 pangkat 1. 3 pangkat min 1 adalah 1 per 3 pangkat 1. Berarti kita jumlahkan. 1 per 2 pangkat 1 ditambah 1 per 3 pangkat 1. Setengah tambah sepertiga. Kita samakan penyebut. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Jawabannya adalah 5 per 6. Itu ya. Next, nomor 4. 81 pangkat setengah dikali 16 pangkat 3 per 4. Oke. Oke anak-anak. Untuk soal tadi, kalau tadi pangkatnya negatif, sekarang pangkatnya pecahan. Oke. Ini pangkat setengah, 1 per 2, ini pangkat 3 per 4. Kita lihat penyebutnya. Ini 2, ini 4. Ya, untuk mengerjakan soal ini, maka 81 dan 16 ini kita ubah.
diubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, pertanyaannya pangkat berapa? Ya, pangkat berapa? Ya, pangkat berapa? Ya, kita sesuaikan dengan penyebutnya di sini. Ya, 81 itu berapa pangkat 2? 16 itu berapa pangkat 4? Ya, kita sesuaikan di sini. 81, kenapa jadi berapa pangkat 2, Bu? Karena di sini 2. Kenapa 16 ini diubah menjadi berapa pangkat 4, Bu? Karena di sini 4. Gitu ya. 81 semuanya pasti tahu jawabannya adalah 9 pangkat 2. Tapi 16 berapa pangkat 4? Kalau bingung, kita bisa pakai poin faktor. Bagi 2, 8. Bagi 2, 4. Bagi 2, 2. 1, 2, 3, 4. Maka 16 adalah 2 pangkat 4. Begitu juga untuk angka-angka yang lain. Sekarang kita ubah 81 jadi 9 pangkat 2. Pangkat setengah kan gini. 16 jadi 2 pangkat 4. Dipangkatkan 3 per 4. Nah, ini ada fungsinya. Kenapa 81 kita ubah jadi 9 pangkat 2? Dan kenapa 16 kita ubah jadi 2 pangkat 4? Nah, ini. 9 pangkat 2 pangkatkan 1 per 2. Pangkat dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya itu dikali. 2 kali setengah. Ini kan habis nih dicoret. Tinggal siapa? 1. Coret-coret habis. Berarti 9 pangkat 1. Dikali 4 kali 3 per 4. Coret-coret. Tinggal siapa? 3. 2 pangkat 3. 9 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa sih? 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8 ya. 9 kali 8, 72. Itu ya. Nomor 5. Akar 48 ditambah 3 akar 27 dikurang 2 akar 75. Ya, ini kita ubah dulu ya. Kita harus merubah akar 48, akar 27 dan akar 75. Ya, di sini opsinya ada yang bentuk akar 2 dan bentuknya akar 3. Nah, mana yang tepat? Apakah akar 2? Apakah bentuk akar 3? Nah, kita nanti akan cek. Itu ya. Oke, akar 48 kita ubah dulu. Akar 48 itu kita ubah jadi berapa kali berapa gitu. Nah, ya, kita coba ubah ke bentuk akar 2. Kenapa sih kita ubah ke bentuk akar 2 dan akar 3? Ya karena opsinya ini. Ya. Kalau nanti opsinya berbeda, misalkan di sini akar 2 dan akar 5, ya kita coba aja kita ubah menjadi bentuk akar 2 atau akar 5. Sekarang 48 kita ubah ke bentuk akar 2. 48 ini 2 kali berapa ya? Nah, kalau kita ubah ke bentuk akar 3, akar 48 ini 3 kali berapa ya? Nah, gitu ya. Oke. Ya, 2 dan 3 awalnya dari sini ya. 48 itu 2 kali 24. Ya kan? 48 itu adalah 3 kali 16. Nah, berarti kan temannya di sini. Nah, yang satu 24, yang satu 16. Mana yang bisa kita akar? Yang bisa kita akar adalah 14. 24 ini bukan bilangan kuadrat. Jadi tidak bisa kita akar. Jadi akar 48 itu bisa kita ubah ke bentuk akar 3 seperti ini. Ini tidak akan bisa. Maka opsi A dan opsi B tidak akan kita pilih. Ya, nih. Akar 48 hanya bisa kita ubah menjadi bentuk akar 3. Kenapa? Setelah kita ubah 48 menjadi bentuk perkalian, ini kan 3 dikali 16. 16 ini adalah merupakan bilangan kuadrat. Dan temennya ini harus bilangan kuadrat. Kenapa? Agar bisa kita akarkan. Akar 16 berapa? 4.
Lah akar 3-nya gimana? Tetap di dalam akar. 4 akar 3. Sekarang yang akar 27. 27 itu 3 kali berapa? 9. Akar 9 berapa? 3. 3 akar 3. Akar 75. 3 dikali 25. Akar 25? 5. 5 akar 3. Itu ya. Kalau sudah, kita kembalikan ke soal. Kita ubah sesuai dengan bentuk awal. 4 akar 3 ditambah 3 dikali akar 27 itu 3 akar 3 dikurang 2 kali 5 akar 3. Ini kan sudah dalam bentuk akar 3 semua. Ya sudah, biarkan saja akar 3-nya. Nah, 3 kali 3 9. 2 kali 5 10. 4 tambah 9 13 dikurang 10. 3 akar 3. Ini adalah C. Nomor 6. Abil, Fatkan, dan Wasi. A, B, Wasi. Abil, Fatkan, dan Wasi perbandingannya adalah 4 banding 3 banding 2. Jika jumlah uang Abil dan Fatkan adalah 42.000, maka jumlah uang mereka bertiga berapa? Abil tambah Fatkan tambah Wasi. Berapa? Ini X misal gitu ya. Oke. Uang Abil, Fatkan, Wasi 4 banding 3 banding 2. Artinya apa? Abil punya bagian 4, Fatkan punya 3, Wasi punya 2. Ini sudah milik masing-masing ya, dan tidak boleh dibolak-balik. Abil 4 bagian, Fatkan 3 bagian, Wasi 2 bagian. Oke. Nah, ini adalah soal perbandingan anak-anak. Ya, kita bisa membandingkan. Apa yang dibandingkan? Nominalnya berapa rupiah dan dari bagiannya ini. Abil ditambah Fatkan itu 42.000 secara nominal. Ya kan? Tapi secara bagiannya Abil tambah Fatkan itu berapa sih? Oh, 4 tambah 3. Berapa? 7 bagian. Nah, yang ditanyakan itu jumlahnya nominal dari Abil, Fatkan, Wasi. Ini berapa? X belum tahu. Tapi kan kita udah tahu bagiannya nih. Jumlahnya Abil, Fatkan, dan Wasi berapa? 4 tambah 3 tambah 2. Berapa? 9. Oke. Ya. Nah, yang mau kita cari nominalnya. Perbandingan daripada nominal ini nanti akan sama dengan perbandingan dari bagian ini. Maka kita tinggal tulis ulang aja. 42.000 per X sama dengan 7 per 9. 7 kali X sama dengan 9 dikali 42.000. X-nya adalah dibagi 7. Ini kan, ini 6.000 dikali 9. 54.000. Maka jumlah dari uang Abil, Fatkan, dan Wasi adalah 54.000. Oke, itu ya. 47. Yudan dapat membuat sebuah lemari dalam waktu 15 hari dan Ilham dalam waktu 30 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, maka pekerjaan akan selesai dalam, ini Bu Emma akan berikan cara cepatnya. Yudan 15, Ilham 30, maka jika sama-sama 15 dikali 30 dibagi 15 ditambah 30. Oke, jadi hasil kalinya dibagi hasil penjumlahannya. Coret-coret 1, 3. 30 bagi 3 adalah 10 hari. Ingat ya, hasil kali dibagi hasil jumlah. Oke. Nomor 8. Toko elektronik Jumbo menjual televisi dan memperoleh keuntungan 25%. Jika harga beli televisi adalah 3.600.000, harga jualnya berapa? Maka cari untungnya dulu. 25 per 100 dikali 3.600.000. Coret-coret ya, 36 kita kalikan dengan 25.
Ini 900.000 ya. Maka harga jualnya adalah harga beli ditambah untung. Nah, totalnya adalah 4.500.000. 9. Setelah ditabung di bank selama 8 bulan, uang Rama menjadi 2.240.000. Jika tabungan Rama mula-mula 2 juta, maka besar suku bunga bank per tahun. Nah, ini Bu Emma ada rumus. Bunga sama dengan B per 12 kali P per 100 kali M. Bunga ini adalah nominal. Berapa rupiah dari bunganya. B ini untuk bulan, lama menabung. P untuk persen. M untuk modal tabungan awal. Ya. Yang ditanyakan adalah suku bunga per tahun, berarti P nanti ya. Nah, kalau yang ditanyakan P, berarti M, B, dan bunga ini pasti sudah tahu di soal. Oke, kita mulai dari bunga. Awalnya 2 juta. Jadi 2.240.000. Berapa tambahan nilainya? Kan 240.000 kan? Tulis saja di sini. Berapa bulan menabungnya? Oh, 8 bulan. 8 per 12. Persennya yang mau kita cari, tabungan awalnya adalah 2 juta. Oke, kita mau cari P ya. Nah, ini tinggal kita coret 2. Oke, 12 sama 8 bagi 4, 2 bagi 4, 3. Begini kan? Nah, 3 ini kan masih di bawah nih, nggak bisa kita coret lagi. Ini harus kita pindah ke kiri. Ya, 3 kali 240.000 sama dengan 2 kali ini 20.000, berarti 40.000 ya. Kali P. Ini kan? Maka P-nya 3 kali 240.000 dibagi 40.000. Coret 3. Oh, nolnya kita coret 4. 24 bagi 4, 6. 6 kali 3 adalah 18. Maka jawabannya adalah 18%. Nomor 10. Pola suatu barisan disusun dari potongan-potongan lidi. Banyaknya potongan lidi pada pola ke-8. Ini pola ke-1, lidinya ada 1, 2, 3. Pola kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pola selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 7, 11. Yang ditanyakan adalah pola ke-8. Ini pola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk menyelesaikan soal nomor 10, tidak perlu pakai rumus ya, karena manual saja bisa. Ya, yang kita cari adalah pola ke-8 yang ada di sini. Tinggal cari tahu aja polanya itu ditambah apa dikali. Ya. 3 ke 7 ini kan tambah 4. 7 ke 11 juga tambah 4. Ya sudah, tambah 4 aja sampai ketemu yang ada di sini. Ya, tambah 4 15, tambah 4 19, tambah 4 23, tambah 4 27, tambah 4 31. Udah ya, tanpa rumus. Oke. Selanjutnya nomor 11. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian sehingga panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Ya. Jika panjang tali terpendek 5 meter, panjang tali terpanjang 160 meter, panjang tali mula-mula jadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang paling pendek 5 meter, yang paling panjang 160 meter. Dia membentuk barisan geometri. Berarti dari angka 5 sampai 160, dia pasti akan dikalikan dengan suatu bilangan. Berapa ya? Bilangannya tetap. Oke. Nah, untuk mencari panjang tali mula-mula ini kan kita perlu tahu ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa kan? Sekarang coba berpikir. 5 biar
dikali-kali berapa ini? Sampai 160 itu kira-kira dikali berapa? Coba kalau kita kalikan 3. Kalau kita kalikan 3 gimana, Bu? 15. Kali 3 lagi 45. Kali 3 lagi 135. Kali 3 lagi 15. Tuh, kalau kita kali 3 sampai sini aja sudah 405. Padahal yang paling panjang adalah 160. Nggak mungkin. Artinya nggak mungkin kita kalikan 3. Kan? Kita cari kemungkinan lain. Kan 3 kan kebesaran, berarti bawahnya 3. Kita kali 2. Kali 2 10. Kali 2 20. Kali 2 40. Kali 2 80. Kali 2 106. Nah, ini sesuai. Berarti panjang tali masing-masing kan udah tahu. Tinggal kita jumlahkan aja. 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40 tambah 80 tambah 160. Jawabannya adalah 315 meter. Gitu ya. 12. Rumus suku ke N dari barisan 13927. 13927 dan seterusnya. 1 kita sebut suku pertama, N-nya 1. 3 kita sebut suku kedua, maka N-nya 2. 9 kita sebut suku ketiga, maka N-nya 3 dan seterusnya. Nah, rumus dari A, B, C, D ya, yang barisannya nanti adalah menghasilkan barisan ini tuh yang mana? Oke, contoh ya, Bu Emma dari opsi A dulu. UN sama dengan 3 pangkat N. Kita cari barisannya dulu. Dari 1 ya, barisan itu pasti N-nya dari 1. Kalau N-nya diganti 1, maka rumusnya jadi 3 pangkat 1. Oh, 3. Kalau N-nya diganti 2, berarti 3 pangkat 2. Oh, 9. Kalau N-nya diganti 3, 3 pangkat 3. Oh, 27. Maka barisan untuk rumus ini adalah 3, 9, 27, dan seterusnya. Sama enggak dengan ini? Oh, beda. Berarti ini enggak tak pilih. Oke. Kita pindah ke opsi C dulu. UN-nya adalah 3 pangkat 2N kurang 1. Kita cari barisannya. Oh, N-nya 1 dulu. 3 kali 2 dikali 1 kurang 1. 2 kali 1, 2. 2 dikurang 1, 1. 3 pangkat 1, 3. Kalau N-nya 2, 3 pangkat 2 kali 2 kurang 1. 4 dikurang 1, 3. 27. Oh, barisannya yang C itu 3, terus 27, dan seterusnya, Bu. Sama enggak dengan barisan yang di soal? Oh, beda. Berarti ini jangan dipilih. Itu ya. Kita pindah ke opsi B. UN sama dengan 3 pangkat N dikurang 1. Kalau N-nya 1, 3 pangkat 1 kurang 1. 3 pangkat 0, 1. Kalau N-nya 2, 3 pangkat 2 kurang 1. 3 pangkat 1, oh 3. Kalau N-nya 3, 3 pangkat 3 kurang 1. Jadi 3 pangkat 2. Berapa? 9. Oh, kalau yang D barisannya 1, 3, 9, dan seterusnya. Sama nggak dengan soal? Oh, sama. Berarti jawabannya adalah B. Ya, untuk nomor 12 ini Bu Emma tidak menggunakan rumus. Ya, kita memakai cara coba-coba ya ini tadi ya. Jadi kita masukkan satu-satu mana yang barisannya cocok atau sama dengan barisan yang ada di soal, itulah jawabannya. 13. Diketahui himpunan K ini dan L ini. K dikurang L. K dikurang L itu adalah himpunan K dikurangi irisan.
irisan daripada himpunan K dan L. Irisan itu apa, Bu? Irisan himpunan itu cari anggota yang sama. Anggota yang sama. Siapa? 1, 3, 7. Apakah ada yang lain? Enggak ada. Oke, maka K dikurang L, ya sudah. Yang sama-sama ini kita hapus aja, dianggap hilang. Maka sisanya itu siapa? 0, 2, 4, 6. Jawabannya adalah C. Kalau nanti ada pertanyaan, L dikurang K, Bu. Ya sama, tapi yang dikurangi kan L-nya. L-nya dikurangi 1, 3, dan 7. Sisa siapa? 5, 9, 11, dan 12. Oke, itu ya. 14. Pak Yoga akan menatap taman bunganya yang berbentuk persegi panjang dengan panjang diagonal masing-masing 5x dikurang 2 dan 6x dikurang 3. Panjang diagonalnya berapa? Diagonal itu yang ini ya. Panjang diagonal itu sama. Misalkan ini namanya A, B, C, D. Maka panjang AC dan BD itu sama. Oke. Ini misalkan AC itu panjangnya 5x dikurang 2. BD 6x dikurang 3. Ini tuh sama. Dalam matematika, sama itu berarti ya sama dengan kan. Nah, tandanya adalah sama dengan. Maka 5x dikurang 2 sama dengan 6x dikurang 3. Jadi kita cari x-nya dulu. 5x dikurang 6x sama dengan, ini tukar tempat ya, ini ke sini, ini ke sini. 2 dikurang 3. Min x sama dengan min 1, maka x-nya adalah 1. Kan gitu. Udah cari tahu nih x-nya 1, Bu. Panjang diagonalnya berapa? Panjang diagonalnya kan ya 5x dikurang 2 sama 6x kurang 3 tadi. Udah ambil salah satu aja. 5x kurang 2, x-nya kan 1. 5 dikali 1 dikurang 2. 5 dikurang 2 itu berapa? 3. Maka jawabannya adalah 3. Bu, kalau pakai yang 6x kurang 3 gimana? Ya 6 kali 1 dikurang 3, sama aja. 6 dikurang 3 juga ketemu 3. Intinya tadi kita cari x dulu dengan cara menyamakan kedua diagonal. 15. Himpunan penyelesaian daripada pertidaksamaan ini. 2 kali 2x tambah 10 lebih dari x tambah 2. Kita kalikan dulu. 2 kali 2x, 2 kali 10. Tambah 20 ya. X tambah 2. Seperti tadi, x ke kiri, 20 ke kanan. 4x dikurang x lebih dari min 20 tambah 2. 4x kurang x ini artinya 1x ya, saudara-saudara. Berarti ini 3x lebih dari min 18. X-nya lebih dari min 18 dibagi 3, maka X-nya adalah X-nya lebih dari min 6. Nah ini. Lebih dari min 6 itu gimana, Bu? Kita cari di garis bilangan. 1, 2, 3, 4. Kan min 6, Bu. Min 6 di sebelah kiri ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Kita tahu bahwa dalam bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Begitu kan? Min 6 di sini. Kita mau cari tahu yang lebih besar dari min 6. Berarti siapa? Min 5, 4, min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah D. Itu ya. Nomor 16. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 7. Diketahui nilai f min 3 adalah A, fb sama dengan min 5. Nilai A ditambah B adalah, oke perhatikan,
Jika di sini fx, maka rumusnya masih dalam x ya. 3 kali x ditambah 7. Oke. Nah, di sini diketahui kalau x-nya diganti min 3 itu hasilnya A. Ya, kita cari tahu A dulu. 3 kali min 3 ditambah 7. Ini F min 3 ya. Min 9 ditambah 7. Berapa? Min 2. Nah ini, min 2 inilah yang kita sebut sebagai A. Sekarang, yang kedua, diketahui FB itu min 5. Kan gitu. Kalau kita masukkan B ke sini, hasilnya min 5. 3 kali B ditambah 7 sama dengan min 5. 3B tambah 7 sama dengan min 5. 3B sama dengan min 5 dikurang 7. 3B sama dengan min 12. B-nya adalah min 12 dibagi. B-nya adalah min 4. Maka A tambah B adalah min 2 tambah min 4. Hasilnya adalah min 5. Oke. Sekarang nomor 17. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis A. Kita cari tahu dulu gradien A ya. Gradien A itu komponen Y dibanding komponen X. Y itu yang mana Bu? Yang ini loh. X yang mana Bu? Yang ini loh. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4. X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oh, berarti gradien garis A adalah 4/6. Lebih tepatnya negatif 4/6. Kenapa negatif? Karena garis A ini condong ke kiri. Ya. Garis yang condongnya ke kiri, gradiennya selalu negatif. Kita kan tahu ya, perbandingannya 4/6. Cuman karena garis A ini condong ke kiri, maka tambahkan negatif di sini. Oke, maka bisa kita sederhanakan min 2/3. Ini gradien garis A. Yang ditanyakan adalah gradien yang tegak lurus dengan garis A. Oke, gradien garis yang tegak lurus itu berkebalikan dan berlawanan. Dibalik, dilawan. Yang awalnya positif jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif. Kalau dibalik, yang awalnya A per B jadi B per A, atau yang awalnya B per A jadi A per B. Gradien garis A adalah min 2/3. Negatif. Maka gradien yang tegak lurus dengan garis A pasti positif. Dilawan. Ya kan? Kemudian kita balik. Yang gradien garis A-nya adalah 2/3. Maka gradien garis yang tegak lurus dengan garis A adalah 3/2. Positif 3/2. Jawabannya adalah D. Itu ya. 18. Aira, Ines, dan Sandra membeli buku dan pensil sejenis. Aira membeli 2 buku dan 3 pensil. Seharga 17.000. Ines membeli 5 buku dan 2 pensil seharga 26.000. Jika Sandra membeli 1 buku dan 4 pensil, berapa yang harus dibayar? Ini adalah SPLDP. Kita misalkan dulu. Misalkan buku B gitu aja ya, pensil P. Aira, 2 buku ditambah 3 pensil adalah 17.000. Ines, 5 buku ditambah 2 pensil adalah 26.000. Sandra mau beli buku ditambah 4 pensil. Bayar berapa ya?
Maka kita harus tahu harga satu buku berapa, harga satu pensil berapa. Oke. Maka kita akan menggunakan metode eliminasi. Kita mau cari harga buku dulu ya. Kalau kita mau cari harga ini ya, maka koefisien P-nya ini harus hilang. Ya, biar hilang gimana, Bu? Ya, maka kita samakan koefisiennya dulu. Oke. Perhatikan di sini. Oh, kita kasih keterangan dulu, cari harga buku. Berarti P harus hilang. Biar hilang, kita samakan penyebutnya dulu. Bukan penyebut, koefisien, maaf ya. P ini yang atas koefisiennya 3, yang bawah 2. Ini 3, ini 2. Maka yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3. Oke, gitu ya. Kalau sudah, kita tulis lagi persamaan di sini. Ini yang dikali 2 nggak cuma ini ya, tapi semua. 2B kali 2. 3B kali 2. 17.000 kali 2, 34.000. 3 kali 5, 15B. 2 kali 3, 6B. 26 kali 3, 78. Nah, kalau sudah, ini kan udah sama-sama 6 nih. Tinggal kita kurangi aja. Nah, seperti ini. 4 dikurangi 15, min 11. 34 dikurangi 78, min 44.000. Maka B-nya adalah min 44.000 dibagi min 11. Maka harga satu bukunya adalah 4.000. Kita taruh di sini. 4.000. Kemudian harga satu pensil. Nah, kalau sudah tahu bukunya 4.000, maka kita tinggal ambil nih salah satu persamaan aja, mau yang atas apa yang bawah. Kita tulis lagi di sini. 2B tambah 3B sama dengan 17.000. 2 kali 4.000. 4.000 dari mana? Dari sini tadi ya. Tambah 3B sama dengan 17.000. Ya. Ini 8.000 ditambah 3B sama dengan 17.000. Maka 3B sama dengan 17.000 dikurang 8.000. 3B sama dengan 9.000 ya. Maka B-nya adalah 9.000 bagi 3. 3.000. Jadi di sini 3.000. Sandra belinya satu buku 4.000 ditambah 4 pensil, berarti 4 kali 3. Tambah 12.000 ya, ditambah berapa totalnya? 16.000. Jawabannya adalah D. Oke. Nomor 19. Akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X dikurang 12. Oke. Ini X kuadratnya kita pecah dulu jadi X. Ini ya. Cari dua bilangan jika dikali itu min 12. Jika dijumlah adalah min 1. Oke. Min 12 dan min 1 dari soal ya. Cari dua bilangan yang jika dikali min 12, jika dijumlah itu min 1. Berapa, Bu? Ya. 12 itu kan 3, 4. Ya kan? 2, 6. 1, 12. Mana yang kemungkinannya kalau dijumlahkan min 1? Ini nanti pasti plus minus ya. Misalkan ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus, ini plus, ini minus, atau kebalikannya. Nah, kemungkinan yang dijumlahkan itu kan ini. Coba kita cek. 3 dikali min 4 itu min 12. 3 ditambah min 4, oh min 1. Cocok kan dengan ini?
Maka 3 dan 4 ini kita pilih. Ya, di sini plus 3, di sini min 4. Sama dengan 0, kan gitu. Maka X plus 3 sama dengan 0, atau X min 4 sama dengan 0. X-nya adalah 0 dikurang 3, min 3, atau X-nya 0 ditambah 4. Maka jawabannya min 3 atau 4. B. Itu ya. Nomor 20. Sumbu simetri grafik fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurang 10x ditambah 12. Ya, kalau sebelum nyari sumbu simetri rumusnya apa toh? X sama dengan min B per 2A. Kita harus cari tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, untuk fungsi kuadrat itu kan bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C. Berarti A itu koefisien X kuadrat. Ini A-nya 2. B itu koefisiennya X. B-nya min 10. Ingat ya, negatifnya ikut min 10. Kalau sudah, masukin. Ini min, ini udah ada minnya ya, rumusnya min. B-nya min 10. Min 10. Jadi min ketemu min nanti kali 2 kali. Berarti min ketemu min tetap jadi positif dibagi 4. 10 bagi 4 adalah 2/1. Oke, udah ya.